Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Novitasari, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjawab beberapa soal, yaitu dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Nur Aini MPDI. Baik, langsung saja. Yang pertama, soalnya itu tentang pengertian psikologi pendidikan atau definisi psikologi pendidikan. Nah, sebelum saya memberitahu apa sih itu psikologi pendidikan, yang akan saya bahas yang pertama adalah tentang psikologi. Nah, jadi psikologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama psyche dan yang kedua adalah logos. Psyche artinya jiwa, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi adalah ilmu jiwa atau ilmu kejiwaan. Nah, secara kesimpulan, sebenarnya banyak sekali definisi oleh para ahli atau menurut KBBI. Namun di sini saya akan memberi kesimpulan secara keseluruhan saja, yang dimana ini jawaban saya dapatkan dari sebuah buku yang berjudul Tulisan Bersama tentang Psikologi Pendidikan, di mana pengarangnya adalah Ina Magdalena dan kawan-kawan, dari halaman 7 sampai halaman 12. Nah, langsung saja, psikologi itu adalah ilmu yang membahas atau yang menyelidiki tentang tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, yang dalam hubungannya dengan lingkungan seperti orang atau mungkin barang, keadaan, atau peristiwa yang terjadi pada manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang B adalah tentang pendidikan. Ya, pendidikan itu berasal dari kata didik yang mendapat awalan me sehingga menjadi kata mendidik yang artinya memelihara atau memberi latihan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Nah, baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari psikologi pendidikan itu sendiri. Jadi, secara kesimpulan, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi dan studi sistematis tentang perkembangan individu dalam lingkungan pendidikan, dan diartikan juga sebagai salah satu ilmu yang mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi pendidikan yang dimana dapat diperoleh melalui metode ilmiah dalam rangka mencapai efektivitas proses pendidikan itu sendiri. Baik, selanjutnya soal nomor 2, yaitu apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam meningkatkan atau mengembangkan kognitif peserta didiknya. Jadi, kognitif peserta didik itu adalah suatu kemampuan aspek peserta didik dalam pengetahuan ilmu yang lebih luas. Nah, atau juga disebut sebagai kecerdasan berpikir ya, kognitif itu. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam mengembangkan kognitif peserta didiknya, yang pertama, guru itu dapat memberikan materi melalui teknik TPR. Apa sih teknik TPR? Yaitu teknik psikarespon, di mana responnya secara langsung memberikan tanggapan kepada materi yang diberikan oleh seorang guru. Nah, teknik ini adalah suatu teknik pembelajaran di mana guru menstimulasi peserta didiknya untuk aktif dan terlibat pembelajaran dalam suatu kelas. Nah, mungkin seorang guru bisa memberikan materi dengan sebuah lagu seperti kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, disitulah peserta didik mendapatkan ilmu baru. Selain mengetahui anggota tubuh, peserta didik juga merasa asik atau menyenangkan, sehingga pembelajaran dapat berjalan yang efektif, meningkatkan kognitif siswanya tersebut. Seperti itu. Yaitu soal nomor 3, yaitu sebagai seorang tenaga pendidik, seberapa pentingkah ilmu psikologi itu dalam dunia pendidikan? Nah, jadi akan saya jawab, ilmu psikologi pendidikan adalah suatu ilmu yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang guru sebagai tenaga pendidik atau pengajar. Nah, sebagai pendidik, guru juga dituntut untuk memahami tentang berbagai aspek perilaku peserta didik sehingga dapat menjalankan tugas dan peranannya sebagai seorang guru. Nah, psikologi pendidikan juga merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat-sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang pendidik. Agar apa? Agar dapat membantunya dalam memahami tingkah laku belajar anak didiknya. Nah, guna untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi serta memberikan penjelasan bahwa siswanya sedang dalam kondisi belajar yang baik atau tidak. Nah, namun pada prinsipnya psikologi pendidikan juga merupakan alat yang penting untuk memahami tingkah laku belajar anak.
psikologi pendidikan ini juga sebagai alat bagi guru untuk mengendalikan dirinya dan juga memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kenapa ilmu psikologi pendidikan ini sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh seorang guru dalam dunia pendidikan, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu soal yang nomor 4 dengan pertanyaannya, menurut Paul Henry Musen, apa yang dimaksud dengan kepribadian ekstrovert dan introvert? Jelaskan menurut analisis Anda. Berikan contohnya. Nah, jadi kalau menurut Paul Henry Musen, kepribadian ekstrovert dan introvert ini adalah yang pertama tentang kepribadian ekstrovert. Nah, yaitu kecenderungan seorang anak untuk mengarahkan perhatiannya keluar dari dirinya, sehingga segala sikap dan keputusan-keputusan yang diambilnya adalah berdasarkan pada pengalaman-pengalaman orang lain, dan mereka ini cenderung ramah, kemudian terbuka, aktif, dan juga suka bergaul. Nah, biasanya anak dengan kecenderungan kepribadian yang ekstrovert ini biasanya memiliki banyak teman dan disukai banyak orang karena sikapnya yang ramah dan terbuka. Nah, namun yang introvert ini kebalikan dari ekstrovert, di mana introvert ini yaitu kecenderungan seorang anak untuk menarik dirinya dari lingkungan sosialnya. Sikap dan keputusannya juga yang ia ambil untuk melakukan segala sesuatu biasanya didasarkan pada perasaan, kemudian pemikiran, dan pengalaman-pengalamannya sendiri. Nah, mereka juga biasanya lebih pendiam dan suka menyendiri, karena mereka itu merasa tidak butuh orang lain karena merasa kebutuhannya bisa dipenuhi secara sendiri. Nah, jadi introvert ini adalah kebalikan dari ekstrovert. Ekstrovert itu lebih terbuka, sedangkan introvert itu lebih tertutup, seperti itu. Yang terakhir yaitu soal yang nomor 5 dengan pertanyaannya, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan pada peserta didik? Jelaskan dan berikan contoh dalam setiap faktor-faktornya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosional pada peserta didik? Nah, yang pertama itu faktor usia. Kenapa? Karena semakin bertambahnya usia, emosinya itu akan semakin lebih matang dan lebih menguasai serta mendapat mengendalikan emosinya. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor perubahan fisik. Nah, ini juga dapat menyebabkan perubahan pada kematangan emosi karena akibat emosi remaja yang semakin meningkat. Karena semakin perubahan fisik itu terjadi, semakin emosinya semakin lebih meningkat karena semakin dewasa, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua dalam mengasuh anak atau mendidik juga memperlakukan anaknya ini akan memberikan dampak permanen dalam kehidupan seorang anak tersebut. Oleh karena itu, kenapa pola asuh ini sangat sekali penting dalam merupakan salah satu faktor kematangan emosional. Jadi di sini orang tua harus bijak dalam pola asuh yang diberikan kepada seorang anak tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini juga sangat mempengaruhi kematangan peserta didik, sehingga seperti kebebasan dan kontrol yang ketat dapat menjadi penghalang bagi pencapaian kematangan emosi seseorang atau peserta didik tersebut. Kemudian yang kelima adalah jenis kelamin. Kenapa sih jenis kelamin ini juga sangat mempengaruhi? Karena pada seorang laki-laki, mereka tuh merasa lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan, karena mereka juga memiliki pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya, sehingga cenderung kurang mampu dalam mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Telah saya jawab beberapa soal UTS dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.